آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال شيخ عطية السكندري في كتابه لا يكن تأخر أمد العطاء الإلحام في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي يريد. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya disampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan kita yang habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan nikmat zahir dan nikmat batin. Alhamdulillah masih diberikan nikmat zahir berupa kesehatan, kesempatan, dan kemudian alhamdulillah kita masih diberikan nikmat batin berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasilah nikmat itu pada malam hari ini langkah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir ke majelis yang mulia ini, ke tempat yang mulia ini, untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah yaitu sholat maghrib, dilanjutkan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan amal soleh yang sudah kita laksanakan dan juga dengan duduknya kita di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan jadi wasilah dan sababiyah untuk turunnya rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di tahun depan, alhamdulillah malam hari ini kita sudah ada di tahun baru Masehi. Kita berdoa mudah-mudahan tahun depan, tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau di tahun yang lalu mungkin kita masih ada malas untuk ibadah, mudah-mudahan di 2022 diberikan semangat untuk melaksanakan ibadah dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau di 2021 kita dihantui dengan berbagai bencana dan musibah, maka mudah-mudahan di tahun 2022 kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bala dan musibah. Amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya beliau bertutur di mana kata beliau kalimatnya sangat luar biasa, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini diberikan gelar oleh para ulama pada masanya, yaitu dengan gelar Tajuddin. Taj artinya mahkota, din artinya agama. Jadi Tajuddin maknanya adalah mahkotanya agama. Sama halnya dengan dulu di daerah kita itu di Indonesia ada ulama yang sangat luar biasa namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau diberikan gelar sebagai Syarafuddin, terkadang dipanggil juga Muhyiddin. Muhyiddin itu yang menghidup-hidupkan agama.
Sementara ada lagi Imam Ghazali diberikan gelar Hujjatul Islam. Ada lagi dulu ada yang sudah almarhum di daerah kita, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ, itu sering diberikan gelar ulama sejuta. Nah, itu kan gelar untuk orang-orang soleh. Nah, Ibnu Athaillah As-Sakandari ini diberikan gelar dengan gelar Tajuddin Ma, artinya adalah mahkotanya, di mana beliau itu hebatnya luar biasa, sehingga ketika di masa itu banyak orang yang galau kalau hari ini, banyak orang yang punya permasalahan yang rumit, banyak pikiran galau pada dirinya. Maka ketika mendengar nasihat dari Ibnu Athaillah, maka tiba-tiba galaunya itu hilang. Saking luar biasa nasihatnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dengan mendengar nasihat beliau, tiba-tiba yang tadinya galau menjadi hilang, yang tadinya banyak beban pikiran menjadi hilang gara-gara mendengar nasihat Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita ini terkadang kebalikannya. Ada orang mau curhat, Pak, saya mau curhat, bisa nggak? Bisa. Curhat apa? Iya, soalnya saya akhir-akhir ini banyak hutang, misalkan. Pastikan kita bilang, ya udah datang saja, kita nangis bareng-bareng. Jadi artinya hebatnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan nasihat-nasihatnya, nasihat Ibnu Athaillah itu bisa menenangkan hati kita. Di dalam kitab ini dikatakan, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yakun ta'akhuru amadil atau. Ini menjelaskan tentang masalah doa. Jadi kan kita mungkin sering setiap saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pas lagi usahanya itu kurang lancar, itu biasanya doanya itu lebih khusyuk. Artinya setiap saat kita itu sering berdoa kepada Allah, apakah setelah sholat fardu, mungkin setelah sholat sunnah, mungkin setelah baca Quran, setelah zikir, pokoknya kita sering berdoa kepada Allah. Kata Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amadin atau. Jangan sampai terlambatnya masa pemberian dari Allah, jangan sampai terlambatnya masa ijabah dari Allah itu ma'al ilhah, padahal kita sudah sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, diikuti dengan ibadah. Jadi ini terkadang ada orang di mana dia sudah sering berdoa kepada Allah, diikuti dengan ibadah, tapi dia merasa doa yang dia panjatkan, apa yang dia minta kepada Allah, dia merasa doa itu belum diijabah. Dia merasa apa yang dia minta kepada Allah itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya beliau, ketika ada masa di mana kita sudah sungguh-sungguh dalam berdoa, kuncinya sungguh-sungguh, beda kalau kita nggak sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh dalam doa, khusyuk dalam doa diikuti dengan ibadah. Beda dengan orang yang banyak doa tapi ibadahnya ditinggalkan. Nanti pun ketika doanya diijabah, jangan-jangan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tapi Allah benci kepada orang tersebut. Orang ini ibadahnya istiqomah, sholat fardu dikerjakan, sholat sunnahnya dikerjakan. Kemudian doanya juga syarat-syarat dalam berdoa itu dipenuhi. Di antara syarat berdoa itu adalah harus yakin bahwasanya doa kita bakal diijabah. Itu syarat diijabahnya doa. Kalau ketika kita berdoa, kita ragu bahwasanya doa ini apakah nanti diijabah atau tidak, kalau kita sendiri saja ragu, maka pasti nggak bakal diijabah. Contoh misalkan kita berdoa, setelah berdoa, kayaknya doa ini nggak bakal diijabah kayaknya. Kalau sudah ada perasaan bahwasanya doa ini nggak bakal diijabah, pasti nggak bakal diijabah. Jadi harus yakin bahwasanya apa yang kita minta, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada masa di mana kita sudah istiqomah berdoa kepada Allah, diikuti dengan ibadah, kemudian ternyata apa yang kita minta belum diijabah, doa kita belum dikabulkan oleh Allah, padahal sudah sungguh-sungguh dalam meminta dan berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh dalam ibadah, maka jangan membuat mujiban liyaksika, membuat kita putus asa. Jadi jangan sampai ada orang punya istilah gini, dulu saya itu sering sholat duha, dulu sholat duha itu sering,
tapi gara-gara nggak kerasa manfaatnya, saya tetap miskin sehingga sholat duha saya tinggalkan. Atau misalkan ada orang dulu saya itu sering baca sholawat gara-gara banyak hutang misalkan, tapi lantaran hutang saya tidak lunas-lunas, ya akhirnya saya nggak baca sholawat lagi. Itu salah. Kenapa? Karena ketika misalkan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita merasa apa yang kita minta belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu malah jangan membuat putus asa, lanjutkan berdoa. Kalau misalkan kita baca sholawat tapi kita merasa belum ada manfaatnya, belum kerasa di dalam hati itu, bahwasanya hutang masih banyak, usaha tidak lancar, apa yang kita minta belum diijabah, maka jangan kemudian membuat putus asa sehingga doa malah ditinggalkan, sehingga sholawatnya malah ditinggalkan, sehingga sholat duhanya malah ditinggalkan. Itu salah. Alasannya apa? Fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah itu menjamin atas ijabahnya doa. Sampai di dalam Al-Quran Allah berjanji dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di mana asbabun nuzul ayat ini adalah ada orang Badui bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah Allah itu jauh sehingga nanti ketika saya berdoa, saya itu berdoa perlu teriak-teriak? Ataukah Allah itu dekat sehingga nanti ketika saya berdoa tidak perlu teriak-teriak? Rasul tidak menjawab, Rasul diam. Akhirnya kemudian turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya bertanya kepadamu Muhammad tentang Rabbmu, jawab, saya itu dekatnya luar biasa. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan saya akan mengijabah setiap doa orang yang berdoa selagi dia berdoa dan meminta kepadaku. Artinya Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran bahwasanya apa yang kita minta itu pasti diijabah. Keinginan kita yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti dikabulkan oleh Allah. Sehingga jangan ragu-ragu atas janji Allah. Atau di dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Jelas ayatnya. Kita berdoa itu apa yang kita minta pasti bakal diijabah. Cuman ijabah doa itu kita harus tahu. Ijabah doa itu fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik. Ijabah doa itu pada waktu, pada sesuatu yang Allah pilih, bukan sesuatu yang kamu pilih. Artinya kita terkadang berdoa minta A kepada Allah tapi dikasihnya B. Kita mintanya B, dikasihnya Z. Kenapa? Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat untuk kita. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Contoh gini lah, kita punya anak usia 7 tahun. Anak ini usia 7 tahun. Nah kemudian anak kita yang berusia 7 tahun ini minta kepada kita agar dibelikan motor ninja. Padahal usianya masih 7 tahun. Tapi dia kemudian minta kepada orang tuanya, kepada kita untuk dibelikan motor ninja. Pasti orang tuanya itu ada beberapa kemungkinan. Satu, dikasih motor ninja tapi nanti ketika usianya mungkin sekitar 18 tahun. Atau misalkan dikasih sesuatu yang lain, dikasih motor-motoran misalnya. Kenapa? Karena kalau dikasih motor beneran, motor ninja, takut celaka. Kenapa? Orang tua lebih tahu mana yang lebih pantas untuk anaknya. Ataupun misalkan dia minta motor ninja, dikasihnya ST misalkan supaya, karena kalau dikasih motor nggak mungkin karena masih usianya masih muda. Sama dengan doa kita. Terkadang kita berdoa kepada Allah, minta ya Allah mudah-mudahan saya dikasih harta yang banyak, tapi ternyata tidak dikasih harta yang banyak, malah dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diijabah tapi dalam bentuk yang lain. Kenapa dalam bentuk yang lain? Karena Allah lebih tahu mana yang lebih pantas dan lebih maslahat untuk kita. Artinya adalah apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang Allah kasih hari ini adalah itu yang terbaik untuk kita dibandingkan dengan apa yang kita minta. Apa yang kita minta belum tentu terbaik, tapi apa yang Allah kasih pasti paling maslahat dan terbaik. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kebeli mobil mewah misalkan, tiba-tiba nggak dikasih mobil mewah, dikasihnya apa? Dikasihnya anak-anak yang soleh dan solehah, itu juga diijabah, tapi dalam bentuk yang lain. Kenapa? Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat untuk kita.
Dan kemudian ijabah doa itu fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Waktunya ditentukan Allah. Jadi gak bisa kita ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, pokoknya saya pengen tahun ini naik haji. Jangan tahun depan, pokoknya pengen tahun ini. Kalau misalkan gak bisa tahun ini, berarti Allah tidak menepati janjinya bahwasanya setiap doa hamba pasti diijabah. Jadi gak bisa ngatur-ngatur Allah. Pokoknya doa yang kita panjatkan pasti bakal diijabah oleh Allah. Cuman urusan ijabah, terkadang kita mintanya A tapi Allah kasih B, mintanya B dikasihnya Z. Sehingga ketika satu saat kita berdoa kepada Allah, kita merasa doa ini belum diijabah, jangan-jangan sudah diijabah, tapi diijabah dalam bentuk yang lain. Jadi pokoknya kita nggak usah ngurus-ngurus urusan ijabah lah. Urusan ijabah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita adalah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas kita. Maka terkadang ada orang begitu usianya 25 tahun dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih harta yang banyak, dikasih usaha, dijadikan orang yang sukses misalkan. Tapi ternyata dari mulai usia 25 tahun itu tetap miskin. Tiba-tiba ketika usia 90 tahun baru menjadi orang yang begitu sukses, kaya yang luar biasa. Mintanya usia 25 tahun, tapi ternyata diijabah pada saat usia 90 tahun. Kalau kita tidak husnudzon, berbaik sangka, kalau kita berburuk sangka kepada Allah, mungkin bilang gini, gimana sih Allah ini? Coba sukses itu dikasih pada saat usia saya 25 tahun. Kalau sekarang kan repot. Kalau masih usia 25 tahun saya menjadi orang sukses, orang kaya, jalan-jalan mungkin ke Bali, jalan-jalan mungkin ke luar negeri, uang banyak dipakai buat nikah lagi misalkan. Pokoknya kalau uang banyak itu kan gampang. Pengen makan apapun bisa. Sekarang usia sudah 90 tahun. Mau jalan-jalan ke Bali nggak kuat lagi, kakinya sakit misalkan. Kemudian mau makan daging, giginya sudah nggak kuat lagi. Mau nikah lagi itu pun nggak kuat lagi. Jadi kalau misalkan suudzon, berburuk sangka, pasti akan protes semacam itu. Tapi kalau misalkan kita husnudzon kepada Allah, berbaik sangka, oh iya, ternyata Allah mengijabah doa sesuai waktunya yang ditentukan Allah. Kenapa? Mungkin Allah khawatir kalau saya dikasih sukses pada saat usia 25 tahun, khawatir saya menjadi orang yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Khawatir saya jauh dari Allah. Seperti kisahnya Qarun. Qarun itu lengkap. Satu, dia itu gantengnya luar biasa. Yang kedua pinter. Yang ketiga kaya. Jadi idaman perempuan-perempuan zaman sekarang. Kaya iya, ganteng iya, pinter iya. Itu Qarun. Sebelum kaya dia itu miskin dulu. Akhirnya kemudian kata Nabi Musa, kalaulah orang seperti Qarun ini menjadi orang yang kaya, pasti nanti dia bisa membantu masalah agama, misalkan membangun tempat ibadah. Gara-gara ada orang kaya semacam Qarun, kata Nabi Musa. Akhirnya dipanggil Qarun, Qarun, kamu mau nggak saya doakan menjadi orang kaya? Ya semuanya mau. Kita juga kalau ditawarin gitu kan mau. Yang tidak mau kan kalau misalkan didoakan jadi orang miskin. Kalau didoakan jadi orang kaya mau semuanya. Kata Qarun, iya siap. Didoakan jadi orang kaya, tapi ternyata gara-gara kekayaan itu tidak menyebabkan dirinya menjadi orang yang selamat, malah membuat dirinya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terkenal bahwasanya si Qarun itu adalah orang yang ditenggelamkan dirinya dan hartanya ke dalam dasar tanah. Itu gara-gara harta. Jadi mungkin saja Allah ngasih sukses kepada saya pada saat usia 90 tahun, karena mungkin Allah tahu bahwasanya kalau saya dikasih sukses pada saat usia 30 tahun, mungkin saya banyak melakukan dosa, mungkin saya tidak melaksanakan ibadah. Itu orang yang husnudzon. Atau misalkan gini, gambaran sederhana. Kita punya hutang. Karena urusan ijabah itu terbagi tiga. Ini ijabah doa terbagi tiga. Satu, doa itu bakal diijabah dalam bentuk dihapusnya dosa. Jadi kita doa kepada Allah dan doa itu diijabah dalam bentuk dosa-dosa kita dihapus. Yang kedua, ijabah doa itu diijabahnya di akhirat nanti. Diijabahnya di akhirat dalam bentuk dikasih pahala, dikasih amal soleh. Yang ketiga, diijabahnya di dunia. Cuman yang diijabah di dunia terkadang satu, mintanya A dikasihnya A sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada lagi kita mintanya A dikasihnya B. Kemudian lagi berdoa tapi waktunya ditentukan Allah. Pengennya tahun ini diijabahnya 20 tahun yang akan datang, waktunya ditentukan Allah.
asar pada hari Jumat adalah waktu yang paling bagus untuk doa karena itu adalah waktu yang mustajab. Sehingga pernah ada ibu-ibu nanya, bagaimana kemudian kalau waktu setelah asar, kan tadi waktu asar itu waktu yang mustajab, waktu yang bagus untuk doa. Boleh nggak kita setelah asar pada hari Jumat itu melakukan kegiatan? Kalau kata saya melakukan kegiatannya boleh saja. Kegiatannya apa dulu? Kata ibu-ibu ya kegiatannya senam. Kalau senam ya beda lagi. Senam nyari hari selain hari Jumat. Masa senam di hari Jumat ya? Jadi artinya di waktu setelah asar pada hari Jumat itu adalah waktu yang sangat baik sekali untuk digunakan memperbanyak berdoa kepada Allah karena itu waktu yang mustajab. Selain itu waktu yang mustajab lagi diantaranya adalah di antara adzan dan iqamah. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Doa di antara adzan dan iqamah tidak ditolak, diijabah. Jadi waktu yang mustajab di antaranya adalah waktu di mana kita selesai sholat sunnah qobliyah sebelum qomat dikumandangkan. Jadi begitu kita selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, di situ waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi setelah iqamah, setelah sholat sunnah qobliyah selesai, itu jangan kemudian malah digunakan untuk ngobrol, tapi digunakan untuk banyak meminta dan berdoa kepada Allah karena itu waktu yang mustajab. Ditambah lagi waktu yang mustajab diantaranya adalah bainal adzan wal bainal khutbatain, di antara dua khutbah pada saat khutbah Jumat. Itu juga waktu yang mustajab. Dan waktu yang baik sekali untuk berdoa diantaranya adalah setelah sholat fardu. Itu bagus sekali digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu jangan sampai putus asa, terus lanjutkan berdoa kepada Allah. Urusan ijabah itu bukan urusan kita. Urusan ijabah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kesalahan kita itu ketika berdoa kepada Allah, kita terlalu sering ngatur-ngatur Allah. Padahal kalau misalkan kita sudah berdoa, sudah nggak usah ngatur-ngatur Allah. Terkadang kita ngatur-ngatur Allah, ya Allah, saya pengen naik haji itu pokoknya pengen tahun ini, jangan sampai tahun depan. Ya Allah, pokoknya saya itu pengen mobil, tiba-tiba Allah kasih motor. Kenapa ya Allah motor? Saya kan pengennya mobil. Itu kan ngatur-ngatur. Pokoknya kalau sudah berdoa sudah lepaskan saja. Yang penting tugas kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a itu li-idhari ubudiyyati, untuk menampakkan kehambaan. Bahkan makna sholat secara bahasa itu adalah doa. Sehingga di dalam sholat kita memperbanyak membaca doa itu bagus. Pada waktu-waktu tertentu, contoh misal imam baca suratnya menjelaskan tentang golongan orang yang masuk surga, ahli-ahli surga. Contoh misalkan imam membaca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, tentang golongan orang yang digiringkan masuk ke dalam surga. Kita dengar si imam baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kemudian kita berdoa, Allahumma ij'alni minhum, ya Allah jadikan saya di antara golongan orang-orang tersebut yang digiring masuk ke surga seperti ayat yang dibaca oleh si imam. Itu betul. Atau misalkan imam membaca ayat tentang neraka, misal membaca ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kemudian kita berdoa, Allahumma la taj'alni minhum, ya Allah jangan jadikan saya tergolong-golongan orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak doa di dalam sholat itu boleh. Kenapa? Karena sholat secara bahasa adalah doa. Yang penting doanya pakai bahasa Arab. Karena kalau doa di dalam sholat pakai bahasa Indonesia itu dianggapnya ngobrol. Sedangkan kalau ngobrol dalam sholat kan sholatnya batal. Jadi kalau pakai bahasa Arab silakan. Contoh misalkan, ini hebatnya ibadah sholat. Jadi sholat itu wajar kalau sholat dikatakan ibadah yang paling agung. Sholat sunnah ibadah sunnah yang paling agung adalah sunnah sholat. Fardu yang paling agung adalah fardu sholat. Karena dari mulai pemilihan surat yang dibaca saja, misalkan surat yang diwajibkan dibaca dalam sholat adalah Fatihah. Ini wajib membaca surah Fatihah. Di dalam surah Fatihah, di ayat-ayat terakhir ayat 6 dan 7 kan membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan maknanya doa.
Jadi hebatnya ternyata dipilih surah Fatihah karena di dalamnya juga ternyata ada kalimat doa, sehingga tidak bertolak belakang dengan makna sholat secara bahasa. Yang makna sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Bagaimana dengan membaca surat? Kalau membaca surat selain Fatihah kan hukumnya hanya sunnah. Itu pun disunahkan bagi imam, disunahkan bagi munfarid, disunahkan bagi makmum, tapi khusus dalam sholat sir. Sholat sir itu sholat duhur, sholat asar. Kita ruku nih, ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian setelah ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dilanjutkan lagi dengan doa, silahkan. Atau misalkan pada saat sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dilanjutkan lagi dengan doa, silahkan. Bahkan ketika sujud kita memperbanyak doa itu bagus, kecuali bagi imam dan makmum. Kalau makmum harus ngikutin imam agak lama, yang si makmum juga sujudnya agak lama. Tapi kalau imam sujudnya berarti baca tasbih 3 kali, berarti ya si makmum juga ukuran semacam itu. Jangan terlalu lama daripada si imam. Nah, si imam ini juga sujud itu jangan kemudian seenaknya. Jangan kemudian saya sujud setengah jam kuat, sehingga sujud kemudian setengah jam nggak bisa. Imam itu harus bijaksana, bijaksini. Kenapa? Karena makmum itu kan macam-macam. Ada makmum yang mungkin lagi kebelet, kan ada. Kita kan kalau sholat lagi kebelet kan kadang-kadang kesel sama imamnya kalau imamnya lama. Jadi kita nggak tahu si makmum itu mungkin ada yang kebelet, ada mungkin yang buru-buru, ada yang mungkin punya hajat lain. Sehingga kalau si imam tidak ada izin untuk melama-lamakan di dalam sholat, misalkan lama dalam sujud, lama dalam ruku, kalau tidak diizinkan oleh si makmum, maka tidak diperbolehkan si imam itu sujud lebih lama daripada waktu membaca tasbih 3 kali. Jadi udahlah, cukup membaca tasbih 3 kali. Kecuali kalau dapat izin dari si makmum, imam silakan sholat maghrib hari ini silakan baca sujudnya itu lebih lama juga, nggak jadi masalah. Kalau sudah dapat izin silahkan sujudnya agak lebih lama ditambah lagi dengan doa. Kecuali kalau sholat sendiri, kita sholat sunnah sendiri, kemudian kita pas sujud memperbanyak baca doa, itu bagus. Kenapa? Karena ketika sujud adalah waktu di mana kita sangat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu yang paling dekat kepada Allah adalah pada saat kita melaksanakan sujud. Jadi intinya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika kita sudah berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ternyata apa yang kita minta kita merasa belum diijabah, jangan membuat putus asa sehingga doa ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, lanjutkan saja. Kenapa? Allah telah menjamin atas ijabah doa. Cuman Allah mengijabah doa pada sesuatu yang Allah pilihkan, bukan sesuatu yang kita pilih. Tergantung urusan Allah, tergantung diijabahnya itu tergantung Allah saja. Kemudian waktunya juga ditentukan oleh Allah pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Allah silakan. Silakan yang lain. Bisa dan berapa? Dan 31 belum 31. 31. Yang penting singkat, padat, artinya cukup tua. Silakan. 236. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan banyak paparan, ada yang sudah disampaikan bahwa di dalam sholat kita boleh memperbanyak doa. Tapi yang jelas bahwa berkaitan dengan sholat ini yang saya akan tanyakan nanti kalau menjelaskan bahwa doa, bacaan, tasbih apapun gerakan di dalam sholat ini kan sudah ada panduannya. Ini apa namanya? Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu hadis Rasulullah SAW. Nah, tadi secara tersirat di situ bahwa bacaan-bacaan, gerakan-gerakan memang sudah termaktub di dalam hadis Rasulullah. Apakah itu bacaan ringkas, apakah bacaan panjang? Nah, andai kata bacaan doa salah satu sujud tadi, katakanlah kita pilih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, karena kita memperpanjang sujud itu kan itu disunahkan 3 kali.
Apakah doa lain di dalam Subhana Rabbiyal A'la itu bisa kita tambah pada saat sambungan dari Subhana Rabbiyal A'la? Karena lamanya kalau sudah kita ulangi 3 kali, kita ajarkan di hati, makna tersirat di dalam Subhana Rabbiyal A'la itu pasti akan lama. Sudah cukup hanya 3 kali diulang. 1. Kemudian ada, apakah bisa sholat itu mirip-miripkan di dalam bahasa doa? Contoh, pada saya sering dengar di dalam sholat kita dan ketika imam membaca surat Al-Fatihah, ketika suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin, ada sempat-sempatnya makmum itu Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, secara ini ya Allah ampuni dosaku. Nah, kemudian setelah itu saya tanya, adik, apa yang dibaca tadi kok perasaan saya, mohon maaf saya agak terganggu. Ketika Bapak imam lagi membaca surat, harusnya kita simak diam, kecuali takmin setelah imam membaca amin, baru kita jawab aminnya, sambung aminnya. Nah, jadi ya kan katanya kalau imam sedang membaca surat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan akan diaminkan oleh makmum. Nah, jadi sempatkanlah doa itu. Kenapa saya lakukan? Katanya karena saya Allahumma pilih, ya Allah ampuni dosaku, maka akan diaminkan orang banyak. Apakah itu masuk di dalam kaitan dengan doa yang memang dituntunkan oleh Rasulullah, atau ngarang-ngarang itu? Artinya menyelipkan kemauan kita, Allahumma pilih supaya diaminkan orang banyak bersamaan dengan waladdallin. Terima kasih. Tentang lama lah dalam sujud ini. Yang pertama tentang lebih dari ukuran tasbih 3 meter. Jadi di dalam syarahnya dikatakan bahwa ketika diturunkan ayat fasabbih bismi rabbikal azim, kemudian Nabi katakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ayat itu sebagai bacaan di dalam ruku kalian, sehingga dalam ruku bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Karena ketika ayat turun fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, menjadikan ayat itu sebagai bacaan untuk ruku kalian. Sementara ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan ayat itu sebagai bacaan di dalam sujud kalian. Sehingga bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ruku subhana rabbiyal azim, boleh nggak ditukar? Misalkan ditukar, sebaiknya jangan ditukar. Karena kenapa? Karena itu sudah isyarat dari Nabi, kata Nabi ij'aluha fi ruku'ikum, ij'aluha fi sujudikum. Nah, kemudian membaca tasbih itu kesempurnaan minimal adalah 3 kali. Batas minimal adalah 1. Batas minimalnya 1, kesempurnaan minimal adalah 3. Batas maksimalnya 11. Batas maksimalnya 11. Dan diperbolehkan setelah membaca tasbih 3 kali melanjutkan dengan doa. Bahkan ada doa yang dicontohkan oleh Rasul dalam i'anah. Saya nggak hafal karena nggak pernah baca. Nah, kata para ulama, melanjutkan setelah tasbih dengan doa apapun, yang penting pakai bahasa Arab silakan. Tetapi lebih bagus dilanjutkan dengan doa yang dicontohkan oleh Rasul. Agak panjang lah doanya. Kalau kita udah cukup baca tasbih saja, tasbih 3 kali, atau kalau imam belum selesai juga ya lanjutkan sampai 11 kali. Pertanyaannya terkadang ada perdebatan ulama, mana yang lebih bagus? Apakah baca tasbih 3 kali lanjut dengan doa, ataukah lebih bagus tasbih 11 kali tapi tidak membaca doa? Maka ada yang memilih lebih bagus baca tasbih 3 kali melanjutkan dengan doa, apalagi doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh. Kemudian yang selanjutnya setelah waladdallin disela-selai dengan membaca Rabbil firli wali walidayya amin. Di dalam syarah i'anah juz 1 disunnahkan setelah waladdallin membaca Rabbil firli. Karena Nabi juga setelah waladdallin membaca Rabbil firli, ada penjelasan di dalam syarah i'anah juz 1. Jadi kan di antara sholat itu harus ada jeda. Jeda itu setelah takbiratul ihram, sebelum doa iftitah jangan langsung, jeda dulu, istirahat sebentar, ukuran tumanina.
setelah baca doa iftitah, imam nih setelah baca doa iftitah selesai, sebelum baca Fatihah a'udzubillah dulu misalnya, sebelum ta'awud itu ada jeda dulu. Setelah ta'awud mau bismillah ada jeda. Setelah waladhdallin ke amin pun ada jeda. Nah, setelah waladhdallin sebelum amin itu tidak ada kalimat yang dianjurkan kecuali kalimat rabbik. Jadi kalau selain rabbik fili itu tidak dianjurkan. Tapi kalau rabbik fili itu diperbolehkan. Imam baca, makmum juga baca sir. Tapi cukup ketika baca rabbik fili dibacanya sir. Cukup telinga kita sendiri yang mendengar. Jangan sampai apa yang kita ucapkan mengganggu orang yang di sini. Kita tutup dengan majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa